إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك السلامة والعافية منها معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang satu-satunya yang layak untuk diberikan pujian yang patut untuknya, karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat melimpah, nikmat yang sangat banyak, sehingga kita mesti bersyukur kepada Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Dan hendaknya Allah lah satu-satunya yang kita agungkan dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita kitab Syarah Al-Usul Salasah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita masih menyinggung tentang masalah ikhlas setelah menjelaskan masalah dua rukun ibadah, yaitu puncak kecintaan kepada Allah, kemudian puncak ketundukan kepadanya. Nah, kemudian dia disinggung oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang permasalahan yang berkaitan dengan keikhlasan. Ya, tafadhal. An yukhlisa ya. Ibadatuhu ya. Kenapa? Ya karena isim takwin. Iya. Qala asy-syarihu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, ya, pensyarah kitab ini Imam Ibnu Utsaimin,
Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ilmu beliau dan ilmunya bermanfaat bagi beliau dunia dan di akhirat. Kemudian kata beliau, seorang yang muhsin, orang yang ihsan, ya, muhsin itu pelakunya, Pak. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia namanya subjek. Subjeknya muhsin, perbuatannya itu ihsan. Objeknya ihsan. Kalau dalam istilah nahwu, gramatika bahasa Arab, muhsin itu fa'ilnya. Dari kata ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun, ya, pelaku kebaikan gitu ya, pelaku ihsan. Jadi kata beliau, wa huwa muhsinul ibadati ala kulli halin. Jadi seorang itu dituntut untuk senantiasa berbuat ihsan dalam beribadah dalam seluruh keadaan. Kemudian beliau mengatakan, bal inna min tamamil ikhlas, bahkan sesungguhnya di antara bentuk kesempurnaan keikhlasan seseorang, an yahrisal insanu ala alla yarahu nasu fi ibadatihi. Hendaknya seorang manusia itu bersungguh-sungguh, berupaya, itu makna dari an yahrisa, ya. Al-hirs itu maknanya adalah berupaya, sekuat tenaga, Pak. Maksimal dia berupaya untuk beribadah supaya tidak dilihat oleh manusia, atau dalam ibadahnya itu tidak dilihat, disaksikan oleh manusia. Ini bahagian dari keikhlasan. Karena orang yang ikhlas itu antara dilihat dan tidak dilihat oleh manusia itu sama. Karena tolak ukur dalam hatinya itu, Pak, bukan manusia, bukan apa kata orang. Kalau nggak sholat lagi apa kata orang, nggak boleh, Pak. Ibadah itu karena Allah gitu. Jadi memang motifnya, dorongan dia beribadah itu hanyalah Allah semata. Berarti ikhlas itu. Sebenarnya ikhlas itu mudah memahaminya, Pak, ya. Namun terkadang dalam mempraktekannya sulit. Seperti itu, Pak. Kalau kita lihat ulama-ulama zaman dahulu itu, Pak, ulama salaf, ya, atau ulama mutaqaddimin, ya, ulama terdahulu. Mereka merasakan bahwasanya ikhlas itu sesuatu yang sangat sulit, padahal mereka ahli ibadah, ahli ilmu, apalagi kita, Pak. Nah, kalau ngucapinnya mudah diucapkan, namun ya butuh usaha, butuh ikhtiar dalam mengamalkannya. Karena kita ini masing-masingnya diuji, Pak, ya. Banyak ujiannya. Ada yang diuji dengan pekerjaannya. Nah, itu luar biasa, Pak. Untuk ikhlas, ya, dia harus, ya, mendapatkan ujian dari teman-temannya, teman sekantor gitu, ya. Untuk mengikhlaskan ibadah itu kan kaget apa kata orang tuan gitu, ya. Jadi banyak ujiannya, Pak. Namun semakin besar ujian, Pak, maka semakin besar pula pahala. Karena pahala itu berbanding lurus dengan ujian. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, innal jaza biqadaril bala. Balasan itu sesuai dengan ujian. Gitu. Makanya siapa, Pak, manusia yang paling besar ujiannya? Para nabi. Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya'u summal amsalu fal amsal, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya manusia yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi, kemudian seterusnya dan seterusnya. Nah, maka teman-teman kita sekarang, Pak, ya, jangan dianggap mati konyol. Enggak, orang yang terbunuh di jalan Allah, mempertahankan rumah mereka, ya, negeri mereka itu syahid. Maka jangan kamu anggap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati konyol, kan itu. Enggak, mereka itu diberikan rezeki oleh Allah. Bahkan ada sahabat, ya, kalau seandainya aku diberikan kesempatan aku berjihad di jalan Allah, kemudian aku terbunuh, aku minta hidupkan lagi sama Allah, aku ingin berjihad lagi. Sampai begitu terus, katanya. Saking besarnya pahalanya. Nah, tentu jihad yang syar'i. Kalau mereka mempertahankan negeri mereka, harta mereka itu syahid, Pak. Ini enggak ada khilaf itu, ya. Mereka itu jihadnya syar'i, sebagaimana pernah kami sampaikan, ya, fatwa para ulama. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kita yang sekarang ini, gitu. Ya, namun yang kuatnya
ya jihad kita membantu mereka itu bukan jihad yang hukumnya fardu ain. Sehingga kalau sudah ada yang berjihad di situ sudah lepas ya. Kecuali ini ada kecuali Pak ya. Kecuali ada perintah dari pemerintah yang sah. Ya seperti pemimpin tertinggi negara kita. Misalkan memerintahkan kita berangkat katanya. Enggak boleh kita ya bilang tidak. Ya seperti itu Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada ikhlas. Di antara ya bentuk keikhlasan itu adalah seorang itu berupaya sungguh-sungguh supaya dia tidak dilihat manusia dalam ibadahnya. Wa an takuna ibadatahu ma'a rabbih sirran, dan hendaknya ibadahnya bersama Tuhannya, bersama Rabbnya itu dilakukan dalam keadaan tidak dilihat oleh orang. Sir. Ya. Sir itu Pak hanya dia dengan Allah yang tahu, itu yang mana sir. Ada juga dalam bahasa Arab najwa. Najwa itu bisikan. Yang tahu 3 itu. Dia dengan orang yang dia bisiki itu. Ini bahasa rahasia dan Allah. Tapi kalau sir ini pelakunya dengan Allah saja yang tahu. Itu yang disebut dengan sirron. Lawannya alaniyah. Alaniyah itu alanan. Ya, secara terang-terangan. Illa kecuali iza kana fi i'lani dzalika maslahatun lil muslimina aw lil islam, kecuali apabila di dalam dia menampakkan ibadahnya itu ada maslahah. Maslahah itu artinya kebaikan, ada dampak positifnya, dan dia tetap karena Allah, ada kebaikannya untuk kaum muslimin dan untuk agama Islam. Nah, maka boleh seseorang beribadah dia tampakkan. Seperti Nabi Pak pernah menampakkan cara sholat. Beliau sengaja sholat di depan sahabatnya. Ya. Kemudian setelah sholat Nabi bilang sama sahabatnya apa Pak? Dalam Sahih Muslim, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian telah menyaksikanku sholat. Nah, gini loh sholat yang benar kan gitu. Boleh. Kalau dalam rangka untuk mengajarkan sholat itu, dalam rangka supaya orang-orang itu mengikutinya, makanya boleh Pak ya kalau kita sholat ya di tempat orang umum gitu ya, jangan kita zikir berjamaah, kita tampakkan gini loh yang zikir yang sebenarnya pelan-pelan gitu ya. Nah, jangan kayak sebagian orang ya. Di satu masjid ini nggak dia pelan-pelan zikirnya Pak ya, sesuai sunnah, ya kan? Di tempat lain keras-keras. Kita tanya supaya Pak, kaget apa kata orang itu nggak ikhlas itu, ya? Itu tanda nggak ikhlas. Kenapa? Karena dalam ibadahnya tidak murni karena Allah, masih karena apa nanti kata orang, gitu. Gampang aja Pak sebenarnya ikhlas itu. Namun mempraktekannya sulit. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu mestilah karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia itu syirik. Ya bisa jadi syirik kecil ya riya, bisa juga na'udzubillah jatuh ke dalam syirik besar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang boleh menampakkan ibadahnya ini untuk maslahat, untuk kebaikan, niatnya tetap ikhlas karena Allah. Seperti apa? Beliau berikan contohnya. Ini sudah antum baca tadi hari? Belum ya? Fadhal ya. Ya. Wa qurana'uhu ya. Nah, khalas nah. Baik. Contohnya seperti siapa Pak? Orang yang dia boleh ya menampakkan ibadahnya itu.
Seperti apa contoh? Ini beliau bawakan contohnya Bapak Ibu. Mithlu ayakuna rajulan matbu'an yuqtada bihi. Seperti seseorang laki-laki yang diikuti. Bisa juga perempuan kalau di rumah, ya, karena ibu itu Pak, ya, seorang wanita itu, seorang ummahat, ibu-ibu itu matbu'atun li abnaiha, yang diikuti oleh anak-anaknya. Ini sifatnya umum. Siapa saja yang orang mencontohnya atau dia guru, ya, baik itu guru TK, walaupun guru-guru TK Pak nggak boleh kita anggap remeh gitu, karena guru TK ini besar Pak pengaruh, karena membentuk akidah anak di usia dini. Maka untuk jadi guru TK itu mesti paham agama, kok nggak salah-salah ditanamkan kepada anak kita, ya kan? Mesti dia paham tauhid dulu, ya. Bahkan di Arab Saudi itu Pak ngajar guru TK itu profesor, ada ya. Kalau kita kan enggak ya, iya kan, Semarang aja ya. Jangan anggap remeh Pak, guru TK itu besar ini pengaruh sama anak. Bagaimana pemahaman anak, ya kan, ideologi anak itu sangat berpengaruh tauhid akidah seorang anak. Mestilah guru yang betul-betul paham akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi setiap yang diikuti lah gitu ya. Mithlu ayakuna rajulan, ya, seperti seorang laki-laki matbu'an yang diikuti, yuqtada bihi, yang mana ya dia itu menjadi teladan, ya, menjadi qudwah bagi orang lain. Kemudian wa ahabba, dan laki-laki ini yang diikuti ini dia pingin ayyubayyina ibadatahu linnasi, pingin menjelaskan ibadahnya kepada manusia. Artinya ibadah yang sesuai sunnah ini gini, maka dia secara terang-terangan dia menunjukkan ibadah itu supaya manusia mengikutinya. Liyakhudhu min dzalika nibrosan. Nibrosan itu maknanya misbahan, pelita, lampu yang menjadi yang menyinari dari kegelapan, supaya orang mengambil ya apa yang dia tampilkan itu ya sebagai petunjuk lah gitu. Nibrosan itu bisa kita artikan sebagai penerang bagi orang yang mengikutinya itu. Yasiruna alaihi, yang dia berjalan di atasnya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang ini, ya. Au kana huwa yuhibbu an yudhhira al-ibadata liyaqtadiya biha zumala'uhu wa qurana'uhu wa ashabuhu. Atau orang yang diikuti ini Pak, dia ingin ya menampakkan ibadah ya supaya diikuti oleh teman-temannya. Zumala ini jamak dari zamilun, ya. Kemudian oleh kerabatnya, jamak dari qaribun itu qurana ya, atau qarinun ya, qurana ya. Qurana'u, oleh kerabat-kerabatnya atau teman dekatnya itu ya. Wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya. Fa fi hada, maka dalam hal yang seperti ini ya khairun, maka ini adalah baik. Jadi kapan boleh kita menampakkan ibadah kita? Kalau seandainya kita ingin menampilkan sesuatu yang baik sehingga diikuti oleh orang. Sehingga kalau ada orang Pak berinfak dia terang-terangan, namun memang niatnya itu Pak untuk memancing yang lain, untuk menjadi teladan. Seharusnya orang yang punya harta itu seperti ini, berinfak dia terang-terangan gitu, supaya orang mengikutinya dan ikut juga berinfak. Ini boleh Pak, tergantung niatnya nanti. Kalau niatnya untuk itu supaya orang berinfak dan niatnya tetap karena Allah, maka ini bagus ya, karena ada maslahatnya. Sebagaimana ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadis sahih Bukhari, ya kan, beliau ditanya oleh Rasulullah di depan sahabat yang lain, artinya di keramaian Pak, siapa hari ini yang bersedekah, tunjuk tangan. Ini di depan orang umum, iya. Kenapa Abu Bakar tunjuk tangan? Untuk memberikan ya qudwah, supaya orang lain mencontoh beliau, sahabat yang lain mencontoh beliau Abu Bakar. Siapa hari ini orang yang melayan orang sakit, ternyata Abu Bakar. Yang puasa sunnah hari ini siapa? Abu Bakar. Yang sholat tahajud tadi Abu Bakar. Ini Abu Bakar, kata Rasulullah, ya kan, akan dipanggil dari setiap pintu surga nih. Ini orangnya ini gitu. Dan Abu Bakar Pak
itu sudah dijamin oleh Nabi masuk surga walaupun belum meninggal beliau. Dalam hadis sahih 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diantaranya ya kan wa Abu Bakrin fil jannah, dan Abu Bakar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Jadi beliau pernah menampakkan ibadahnya namun dalam rangka untuk ya memotivasi sahabat-sahabat yang lain. Itu boleh. Namun tetap ya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kita juga tidak boleh menjadi hakim bagi niat orang. Maksudnya apa? Jangan kita mudah suudzon. Nah, ini enggak ikhlas itu, ya kan? Kenapa dia bersedekah terangan itu? Enggak bisa juga Pak ya. Karena niat itu siapa yang tahu ya, kecuali pelakunya dengan Allah saja. Seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadlahi. Takunna. Iya. Nah. Baik. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah, wa hazihil maslahatu allati yaltafitu ilaiha qad takunu afdala wa a'la min maslahatil ikhfa. Dan kemaslahatan ini itu maksudnya apa Pak? Menampakkan ibadah gitu ya. Jadi kebaikan dalam menampakkan ibadah yang seseorang itu melakukannya gitu ya. Terkadang kotakun itu kita artikan terkadang ya, lebih utama, lebih tinggi kedudukannya daripada kebaikan atau maslahat dalam menyembunyikan amalan itu. Jadi ada amalan ini tergantung maslahatnya gitu. Terkadang ada amalan itu ketika kita tampakkan itu lebih besar maslahatnya gitu. Misalkan ya dia adalah orang yang diikuti Pak, orang lain taklid sampai gitunya, dia bahkan sampai dikultus nih orang misalkan Pak. Ini orang yang seperti itu Pak, pengikutnya banyak ya kan, followernya di medsosnya banyak jutaan ya, Instagramnya sudah centeng biru ya kan misalkan ya. Ini nggak boleh diam-diam aja dia harus menampakkan sunnah. Ini loh yang sunnah ini loh yang bid'ah ini gitu. Ketika dia diberi kursi, diberi panggung, orang banyak melihatnya, maka dia wajib waktu itu menampakkan ini loh yang sunnah itu, ini loh yang baik itu gitu. Kenapa? Karena dia ikuti oleh orang. Maka nggak boleh takut ya dengan orang ya. Ketika kita sudah dijadikan ikutan, makanya ustadz kondang itu besar Pak tanggung jawabnya itu. Kenapa? Karena perkataannya diikuti orang, ya. Kalau seandainya salah dia ngomong, ya kan? Nah, ini besar ya dosa jariahnya. Otomatis orang akan mengikuti yang salah, dan yang salah itu nggak hanya orang yang mengamalkan yang salah itu, orang dia pun akan mendapatkan dosa jariah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya dia orang yang diikuti, orang yang banyak pengikutnya, dia kondang ya, dia menampakkan kebaikan, dia sebarkan tauhid, dia bantah kesyirikan, kebid'ahan, maka orang yang mengikutinya dapat pahala, dia pun akan mendapatkan pahala jariah dari orang mengamalkan apa yang dia sampaikan. Lihaza, oleh sebab itu ya, yusnillahu, Allah memuji azza wajal, Allah azza wajal memuji alal ladzina yunfiquna amwalahum, terhadap orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka sirron, baik dalam keadaan sir, nggak ada orang yang tahu kecuali dia dan Allah, wa alaniyatan. Nah, dan juga Allah memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya secara terang-terangan, karena yang terang-terangan itu ada kebaikannya, ada maslahatnya. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang bisa jawab apa dalil dari Al-Quran
Ya, surat apa, ayat yang keberapa Allah memuji orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam, sir, dan secara terang-terangan. Yang bisa tahu ayatnya nanti ada door prize ya, hadiah dari Jambi Bertauhid ya. Iya. Ayo Pak, iya. Boleh lihat Al-Qur'an Pak ya, baik yang digital maupun media cetak ya. Ya, media digital ya atau media cetak. Iya. Coba Pak ya. Iya. Coba kita kasih 2 menit lah. Nanti yang bisa dapat hadiah apa Bang? Umroh enggak? Enggak Pak, belum mampu, mudah-mudahan Pak ya. Mohon doanya. Iya. Iya, atau buku Pak ya. Iya, kalau yang bisa jawab ya. Insyaallah. Iya, Fadol Bang ya. Iya. Silakan dibaca Bang. Iya, nggak apa-apa. Artinya jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyimpannya dan kamu berikan kepada orang takut maka itu lebih baik bagimu. Iya. Itu bagus Bang ya. Iya. Namun apa Bang itu ayatnya sudah benar ya, Al-Qur'annya sudah benar, namun kurang mengena ya. Karena pertanyaan itu kan pujian Allah gitu terhadap orang yang ya, dan ganjaran Allah memuji, dan Allah memberikan reward Pak ya, Allah memberikan keutamaan terhadap orang yang berinfak secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Yang tadi surat apa Bang? Iya. Al-Baqarah 271 Bang ya. Ya, kalau dalam Al-Baqarah 271 itu memang lebih kepada ya tentang itu ya. Namun belum mengena ya Bang ya. Ya, afwan Bang ya. 271 Bang ya. Satu Bang. Kalau di tempat anak lain Bang 271-nya. Ya betul ya. Iya. Sama. Namun Bang ya, ayat ini bukan menjelaskan tentang keutamaannya Bang ya. Namun dalam ayat ini kebolehannya saja, karena Allah mengatakan apabila intubdus shadaqati ya fani immahi ya wa intukhfuha wa tu'tuha. Kalau dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu lebih lebih mengutamakan yang di ikhfa atau yang disirkan, yang disembunyikan. Kalau terang-terangan itu baik kata Allah. Namun kalau seandainya engkau sembunyikan dan kau berikan kepada fakir miskin gitu, itu lebih baik bagi kalian. Fahuwa khairul lakum. Jadi dalam ayat ini menjelaskan kalau di terang-terangan itu baik, namun kalau disembunyikan itu lebih baik. Jadi dalam ayat ini lebih kepada sedekah yang disembunyikan. Nah, ini ya, kalau pertanyaan saya tadi itu Allah menyamakan. Ada kata-katanya sirrau wa alaniyah menggunakan huruf waw. Karena dalam bahasa Arab Pak, sesuatu yang dihubungkan oleh kata sambung, huruf waw, huruf atofnya huruf waw, ini memberikan makna kesamaan atau kesetaraan. Sehingga dalam hadis Pak, Nabi melarang orang mengatakan insyaallahu wa syi'ta.
Jika Allah mengendaki dan kamu, jangan pakai waw. Makanya Nabi marah ya, sampai-sampai Nabi mengatakan aja'alta, ya kan, aja'alta, ya kan, lillahi niddan gitu. Apakah aja'altani lillahi niddan gitu? Apakah engkau jadikan aku dan Allah itu sama gitu ya? Engkau jadikan aku ini tandingan bagi Allah gitu. Maka kalau engkau ingin mengatakan insya Allah dan ingin mengkaitkan masyiah Allah, kehendak Allah dengan kehendak manusia, maka katakan summa ya. Insyaallah pakai summa apa ya? Summa syi'ta. Kalau summa itu dalam bahasa Arab maknanya ada tertib, ya, didahulukan Allah dulu. Nah, Allah dulu baru kemudian kamu gitu. Tapi kalau pakai wa disamakan gitu. Allah dan kamu gitu. Seolah-olah ada penyamaan, penyetaraan antara Allah dan beliau. Maka beliau ingkari itu, Pak. Ya, nah, dalam ayat ini, Pak, Allah itu menyamakan menggunakan kata wa, sirra wa alaniyah. Fadhil lagi ayat apa? Ya. Kena apa? Ya, Al-Baqarah 274 ya. 274. Iya, iya. Iya, betul itu ya. Iya, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyah. Betul itu. Jadi abang ini dapat hadiah, Bang. Catat, Bang. Iya. Iya. Orang-orang yang menginfakkan harta-hartanya siang dan malam sirra wa alaniyah ya, dalam keadaan sir atau terang-terangan, falahum ajrum inda rabbihim, maka dia mendapatkan ganjaran di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka juga tidak bersedih hati gitu ya. Nah, betul ya. Jawaban Babang ini betul. Sebenarnya banyak ayatnya, Bang ya. Banyak suratnya, enggak hanya surah Al-Baqarah sebenarnya ya. Ada juga surat-surat yang lain seperti ya surah Fatir, bukan Al-Fatir ya, enggak pakai alif lam gitu ya. Surah Fatir ayat 29 ya. Itu juga menjelaskan hal yang sama. Betul, Bang ya? Ya, jazakallah khair ya. Baik, sampai di mana tadi? Akhilan? Iya. Walihada ya yusnillahu azza wajalla, oleh karena itu Allah memuji azza wajalla, Allah azza wajalla memuji orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka dengan keadaan sir atau dalam keadaan sir ya. Hanya dia dan Allah yang tahu, dan dalam keadaan terang-terangan. Fa idza kana sirru aslaha wa anfa'a lil qalbi wa akhsha wa ashadda inabatan ila Allah ya asirru gitu. Dan apabila ada orang bersedekah ya dengan sir ya, dengan sembunyi-sembunyi, itu lebih bermanfaat, lebih besar maslahatnya ya kan untuk hati, dan lebih khusyuk seseorang itu ya dalam berinfak itu, kemudian lebih besar ya membuat dia kembali kepada Allah, maka hendaknya orang itu mengesirkan atau berinfak dengan sembunyi-sembunyi kalau itu lebih bermanfaat gitu. Jadi Pak, tergantung hati kita. Hati kita itu kemana gitu ya, yang lebih condong. Wa idza kana fil i'lan, dan apabila di dalam berinfak itu ya kan ditampakkan ya maslahatun lil Islam, ini lebih bermaslahat ya, lebih baik bagi Islam, bi dhuhuri syara'ihi ya kan, dengan menampakkan syariat-syariatnya, walil muslimina yaqtaduna bihadzal fa'ili, kemudian kaum muslimin akan mengikuti pelaku ini, orang yang menampakkan ibadah ini, wa hadzal amili a'linuhu. Maka orang yang mengamalkan ini, maka boleh dia, silakan dia untuk ya menampakkan amalannya kalau seandainya itu lebih bermanfaat. Maka Pak, di dalam berinfak baik itu secara sir, secara sembunyi-sembunyi, atau i'lan secara ditampakkan, ini tergantung dengan kemaslahatan atau kebaikannya, dampak positifnya kalau bahasa kita ya. Mana dampak positifnya yang lebih besar gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Kullama kana gitu ya. Iya.
Iya. Kemudian kata beliau wal mu'min, dan seorang yang beriman. Kita ini Pak ya, kita insyaallah ya adalah orang-orang yang beriman ya. Jadi seorang yang beriman itu yanzuru ma huwa aslah, selalu memperhatikan dalam beramal itu mana yang lebih besar maslahatnya, mana yang lebih baik. Nah, makanya orang yang berilmu itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan orang yang tahu yang buruk dan yang baik, itu gampang gitu ya. Ya, orang-orang yang baru belajar aja tahu itu. Ini haram, misalkan zina itu haram, banyak orang yang tahu gitu ya. Udah enggak rahasia, sudah menjadi rahasia umum gitu Pak ya. Namun orang yang berilmu itu kata Syekhul Islam adalah orang yang tahu antara dua hal yang baik, mana yang lebih baik gitu ya. Antara khairain gitu ya. Yakhtaru baina khairain, dia mampu memilih mana di antara dua yang baik, mana yang paling baik gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin itu, orang yang beriman itu selalu memperhatikan dalam beramal itu mana yang lebih besar maslahatnya. Kullama kana aslaha, setiap amal itu dia lebih maslahat atau lebih baik dia, wa anfa, dan dia lebih bermanfaat fil ibadati, dalam ibadah ya, fahuwa akmalu wa afdalu, maka itulah yang lebih sempurna dan itulah yang lebih utama. Jadi ya seorang muslim itu maka dia harus memperhatikan sesuatu itu mana yang lebih besar kemaslahatannya Pak. Contoh gini ya, kita dihadapkan dua hal yang baik. Satunya misalkan ya Pak ya, satunya ya main sepak bola gitu ya, satunya mana gitu ya. Tentu seorang muslim itu bilang, oh ini mana lebih baik ini, kenapa? Ini ada nilai pahalanya, ini ada sunnahnya, kan gitu ya. Sepak bola bukan yang nggak baik ya, selama niatnya olahraga baik, tapi mana yang lebih baik dari yang baik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian dakwah ya ke pedalaman, misalkan masalah fikih pernikahan bagus ya. Nah, kemudian masalah akidah bagus. Namun untuk orang itu mana yang lebih bagus pertama kali? Orang yang belum paham akidah yang benar misalkan. Masalah tauhid dia belum tahu, masalah syirik enggak tahu dia. Tentulah masalah tauhid yang kita bahas gitu. Masalah nikah baik Pak. Ya seorang itu mesti harus nikah, ya kan? Masalah akidah baik. Namun seorang yang cerdas itu dia bisa mampu memilih yang terbaik antara yang baik. Makanya apalagi orangnya kondang gitu ya. Nah, dia diundang Pak ya, diundang juga oleh orang yang umum yang banyak menghadirinya kan. Banyak ya, pas kalau beliau hadir itu ribuan datang masjid selalu penuh. Maka dia mesti memilih mana tema yang terbaik di antara yang baik. Jangan nikah ke nikah ya kan, sementara yang datang ini masih datang ke dukun dia. Sementara yang datang ini masih ya percaya kepada yang tahayul, yang khurafat. Masa nikah yang dibahas? Tentu itu kurang hikmah. Karena yang hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang kan nggak berani Pak. Terkadang gitu ya. Nah, kalau kita bahas nikah ini aman, ya nggak ada yang komentar ya. Tapi kalau kita bahas tentang ini syirik ya, ini khurafat ya, nanti takut banyak yang protes. Untuk mencari aman nggak usah dibahas itu. Nah, itu tentu nggak benar yang seperti itu Pak ya. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhali. Sebenarnya Jibril ya, bukan Jibril ya. Jibrilu ya. Haditsu Jibrila. Karena Jibril mamnu min as-sarf ya. Ketika dia majrur tanda jarnya dengan fathah. Ya, haditsu Jibrila, bukan Jibrila. Ini harus dikoreksi nih ya. Karena nama beliau Jibril alaihissalam, bukan Jibril ya. Iya. Nah, iya.
zata yaumin gitu ya. Iz tola, ini bukan izar ya, iz. Karena iz ini zorof ini ya. Ya, keterangan waktu ya. Bayadis siyabi, syadidu ya. Ya. Sya'ri ya. Syadidu sawadis sya'ri. Ya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah. Sebenarnya wa tuqima ya, kenapa? Karena dia bersambung dengan antashhada. Nah, jadi ma'tuf kepada mansub, dia juga mansub secara i'rab dalam nahwu ya. Wa tuqimas sholata gitu. Wa tuqimas sholata Iya. wa tu'tiyaz zakata wa tusuma Wa tasuma ya. Ya. Iya. Qala shadaqta. Baik ya, dari situ dulu ya, kita penggal hadis ini ya. Kemudian ini hadis panjang Pak ya, ini hadis yang kedua kalau dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah setelah hadis niat. Perawinya sama-sama dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullah, ini dari muallif ya, dari Syekh Muhammad At-Tamimi ya. Wad dalilu minas sunnati, dan dalil dari sunnah, yakni dari hadis Rasulullah. Jadi apa dalil ihsan gitu ya? Dari hadis ini dalilnya, hadisnya panjang. Hadis Jibril al-masyhur ya, al-masyhuri ya. Hadis Jibril yang masyhur, yang terkenal, yang populer. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar Ibn Khattab ya, yang semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika, bainama ini ketika ya, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, suatu ketika, suatu hari gitu. Iz tiba-tiba ya, tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab, muncul datang tiba-tiba menghampiri kami gitu ya, seorang laki-laki. Bagaimana sifatnya ya? Dia ya memakai pakaian yang sangat putih. Itu maksudnya syadidu bayadis, bayad itu putih hati. Syadid itu sangat luar biasa. Asyab pakaian. Jadi tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang begitu putih. Putihnya Pak ya, luar biasa putihnya. Karena pakai kata syadid, syadid itu luar biasa artinya, betul-betul gitu ya. Syadidu sawadi sya'ri, betul-betul hitam rambutnya. Jadi waktu itu Jibril ya lagi tasyakul Pak. Tasyakul itu rupa raga gitu ya. Beliau berubah menjadi seorang laki-laki. Ini ya, Rasulullah menyaksikan Jibril dalam wujud selain beliau, karena Jibril ini Pak bisa menyerupai bentuk lain. Namun pernah juga suatu ketika Nabi melihat Jibril dalam rupa aslinya, pernah. Saking besar rupanya bentuk asli Jibril, disebutkan dalam hadis sih Pak ya, hadis sahih, besar Jibril. Sayapnya saja Pak menutup ufuk ya. Ufuk itu apa Pak? Ufuk ini langit yang kita saksikan ini ufuk. Namun langit yang kita saksikan ini kecil ya kan, dibandingkan dengan dunia yang luas ini. Itu baru langit lapis 1 ini ya. Nah, langit itu berapa lapis ya Bang? 7 dalam hadis ya, dalam Al-Quran juga. Jadi ada langit di atas langit, kan seperti itu ya. Jadi besar langitnya. Jibril sayapnya saja itu menutup ufuk gitu, ini luar biasa. Besar kali Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Masuk waktu Pak? Ya, karena sudah masuk waktu, karena cuaca kita ya. Mungkin pada malam hari ini kita cukup sampai isya saja Pak ya, karena faktor cuaca. Mudah-mudahan pada pertemuan yang selanjutnya Allah masih berkenan kita berjumpa, maka kita akan lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.